Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para historian viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel saya yang sangat sederhana ini bernama Dendi, yaitu nama saya sih, salah satunya. Oke, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung dalam channel saya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel saya. Bantu saya agar dapat bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Dan selamat datang pula bagi para subscriber dan penonton saya yang paling setia, yang selalu setia menantikan video-video terbaru dari saya. Tentunya saya doakan juga, termasuk yang baru join, saya doakan semoga para historian viewers ini selalu dalam keadaan sehat dan juga diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya kita berdoa semoga pandemi Covid ini segera berakhir. Karena ketika saya merekam video ini, posisinya berada di bulan puasa, lebih tepatnya mungkin sekitar seminggu lagi ya menjelang Lebaran, seperti itu. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang perang dingin ya. Kita masih membahas tentang perang dingin. Nah, perang dingin ini, sorry, ini saya lupa nyeting ininya nih, dudukan. Sorry kalau agak sedikit goyang-goyang ya, pemirsa. Ya, geser-geser dikit. Sorry. Kayaknya kencang. Weh. Up. Oke. Kenapa terganggu? Ya, sorry ada guncangan di layar laptop kalian atau handphone kalian. Nah, pada video sebelumnya kita masih membahas tentang perang dingin nih pada kesempatan kali ini. Jadi ini merupakan perang dingin bagian keempat. Oke. Nah, pada video sebelumnya nanti akan saya cantumkan ya linknya di atas, berkaitan tentang politik dan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian militer dan pertahanan. Kira-kira dalam perang dingin ini mengapa kita pasti juga membahas tentang militer dan pertahanan. Nah, konteksnya dari sini adalah ketika bicara perang dingin, kita juga membahas tentang organisasi-organisasi pertahanan yang bernama satu adalah NATO yang disebut North Atlantic Treaty Organization yang didirikan tahun 1949. Tujuannya adalah tentunya untuk membendung komunis mulai dari Eropa Utara hingga Turki dan Yunani. Namun maksudnya apa? Membendung komunis di sini adalah invasi atau serangan intervensi militer yang dilakukan oleh Uni Soviet. Nah, itu yang menjadi cikal bakal mengapa NATO itu didirikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan para viewers, apakah eksistensi NATO pada era modern atau pasca perang dingin ini masih dianggap relevan sampai saat ini? Well, ini kontroversi. Ada yang menyatakan masih dibutuhkan, ada yang menyatakan nggak dibutuhkan. The Russian is good. Lord Putin tuh baik gitu kan. Itu gambarannya. Namun ya kita lihat ya dinamika Eropa saat ini begitu cukup tegang ya, mengingat banyaknya kubu partai sayap kanan konservatif yang menang pemilu di pemerintahan di Eropa, anti imigran, kemudian munculnya masalah di bagian Eropa Timur seperti mulai masuknya negara-negara Eropa Timur ke dalam Uni Eropa, dan juga mereka secara tidak langsung masuk bergabung ke dalam NATO. Dan yang paling cukup kaget adalah soal Ukraina, yaitu tentang masalah Crimea. Dan ini merupakan salah satu masalah yang cukup kompleks ya dari segi historisnya juga dan budaya. Mengapa Rusia sampai dalam tanda kutip dalam pandangan Amerika dan sekutunya melakukan aneksasi terhadap semenanjung Crimea. I don't know kenapa bisa seperti itu. Walaupun Rusia menyatakan mereka tidak terlibat. Itu adalah milisi-milisi yang pro kepada mereka. Dan Rusia tidak memberikan bantuan secara utuh. Mungkin di balik layar Rusia mendukung. Karena apa? Ya dengan munculnya pasukan-pasukan tak dikenal, jadinya seperti itu. Tapi itu nanti dah.
Padahal nanti melenceng lagi membahasnya. Itu konteks yang saat ini terjadi. Kemudian, kalau kita bicara NATO, tentunya bicara juga tentang Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini merupakan kerjasama pertahanan dan keamanan negara-negara yang tentunya dari kubu komunis atau di Eropa Timur. Makanya ada kesamaan antara NATO dan Pakta Warsawa perihal persenjataan yang dimiliki. Kenapa? Ketika NATO anggota-anggota NATO, ketika ada satu negara Eropa bergabung ke dalam NATO, maka mereka harus mengintegrasikan sistem pertahanan mereka kepada Barat. Nah, salah satunya dengan ya Inggris, Amerika, Perancis dan sebagainya. Jadi mereka mempunyai sistem komunikasi yang terintegrasi. Bagaimana dengan Pakta Warsawa? Sama. Mereka juga terintegrasi mulai dari penggunaan alutsista atau alat sistem pertahanan. Misalnya kalau di Barat mungkin senapannya bervariasi ya antara M5, kemudian M16 yang paling legendaris, kemudian FN-FAL, sampai munculnya SS atau FNC, kemudian senjata apa lagi ya? G3 buatan Jerman Barat dan sebagainya, sampai yang paling populer di kalangan pasukan kontra terorisme adalah MP5 ya, MP5. Sedangkan kalau di Eropa Timur ya tidak lain dan bukan adalah Avtomat Kalashnikova atau dikenal sebagai AK-47, senjata para pejuang cinta. Itu saya ngutip dari sebuah film ya. AK-47, sebuah senjata bagi pejuang cinta. Cinta apa? Pikir aja sendiri. Oke, lanjut. Selain itu, bicara integrasi, mohon maaf, sebentar ya. Oke, sorry ya tadi agak potong, bicara agak sedikit terganggu. Saya nggak minum ya, saya masih puasa loh, awas kalau mikirannya macam-macam. Oke, lanjut lagi soal hubungan militer dan pertahanan. Mengapa sih dibentuknya kubu ini? Ya satu, mereka kan tidak hanya ingin menguasai secara politik, tetapi mereka juga ingin menguasai secara strategis, yaitu militer. Namun sayangnya di antara masing-masing negara sesungguhnya ingin menghindari hal tersebut. Jadi mereka dapat dikatakan mengalami semacam paranoia atau ketakutan terhadap satu sama lain. Ilustrasinya, saya nggak punya ilustrasi secara ilustrasi yang ya kayak macam yang bisa digambarin ya, tapi emang saya teknik gambarnya masih kurang. Tapi saya gambarkan seperti ini aja. Ini A, ini B. Ketika si A memiliki sebuah pentungan, si B ini nggak punya, tapi ketika si B ini ngeliat, B ini merasa perlu untuk membeli pentungan. Kenapa? Khawatir dan takut. Si A menjadi khawatir dan takut ketika si B punya pentungan. Khawatirnya adalah kalau takutnya dipukul. Sehingga si A mencari senjata lain, pisau. Ternyata si B melihat, takut juga karena mereka punya pisau yang si A-nya. Seperti itu. Sampai akhirnya si B membeli pisau juga dan si A melihat dan membeli senjata yang lain. Itu. Jadi seperti itu aja gambarannya. Jadi ada ketakutan satu sama lain, satu kubu satu dengan yang lain, bahwa dengan adanya senjata yang lebih canggih, khawatirkan akan menyerang mereka. Seperti itu. Itu gambarannya. Oke, perang dingin itu seperti itu. Ketakutan-ketakutan yang terjadi. Makanya perang dingin ini lebih menekankan pada aspek perang yang sifatnya, kalau bahasa modern disebut perang yang sifatnya asimetris. Asimetris maksudnya apa? Tidak konvensional. Kalau konvensional kan mungkin kayak contoh gamblangnya kayak perang Korea, perang Vietnam, ataupun perang dunia kedua. Itu adalah contoh. Nah, berhubung karena mereka menghindari perang dunia ketiga dengan cara apapun agar mungkin bumi nggak hancur dan sebagainya, tapi ada juga yang merasa motif lain, motifnya ekonomi. Ya, bisa dibayangkan senjata paling laris di dunia itu adalah AK-47, tapi mereka kan tidak menggunakan royalti ya, jadi orang yang menciptakannya itu nggak kaya. Beda dengan Amerika Serikat, ya, dengan M16-nya. Itu sepintas. Lanjut. Nah, kemudian ada bentuk
kerjasama lain yaitu SEATO. Nah, SEATO ini sama seperti NATO, tapi banyak dianggotai oleh negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara. Mengapa SEATO ini dibentuk? Karena ya tadi adanya kekhawatiran yang bernama teori domino, di mana teori domino ini sebuah teori yang menyatakan apabila satu negara jatuh menjadi komunis, maka tetangganya akan menjadi komunis. Itu yang dikhawatirkan. Walaupun pada realitanya itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Kita ambil contoh konteksnya. Kekhawatiran domino ini kan muncul ketika Korea Utara itu muncul, ya kan, menguasai selatan sampai akhirnya tertarik ke garis 38 derajat. Silakan koreksi ya kalau saya salah, garisnya benar atau bukan. Dari situlah khawatiran kalau misalnya Korea sudah menjadi ada komunis akibat dari Cina yang ketika itu berhasil menang revolusi melawan seorang diktator fasis bernama Generalismo Chiang Kai-shek ya. Dan akhirnya muncullah Vietnam, Republik Demokratik Vietnam yang kenal sebagai Vietnam Utara, ya kan. Akhirnya terjadilah perang Vietnam yang mengakibatkan konflik ini meluas, tidak hanya meluas sekali, bahkan sampai ke Laos, kemudian yang paling brutal adalah Kamboja, yang akhirnya apa? Itu tadi SEATO itu diperlukan. Puncaknya adalah ketika apa? Ketika perang Vietnam terjadi. Itu. Dan SEATO ini akhirnya dibubarkan ketika tak lama setelah pesan masuk. Tak lama setelah Vietnam Selatan kalah dalam peperangan. Jadi sekitar bulan April ya, perang Vietnam berakhir. Pasca penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dari Vietnam pada tahun 1973 sesuai dengan perjanjian Paris. Itu gambarannya. Namun apa yang terjadi? SEATO ini dapat dikatakan mengapa bisa dibubarkan? Karena nggak guna. Tidak memiliki unsur yang strategis. Ya buktinya ya mereka kalah dalam perang Vietnam. Salah satunya itu. Jadi fungsi dari kerjasama militer dan pertahanan ini salah satunya ialah bicara tentang kalau saya simpulkan sendiri, posisi antara dua pihak ini, antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, itu sebagai arbitrase mungkin ya, penengah tapi dengan cara yang nggak lazim. Itu contoh. Namun sebagai tambahan, memang komunis itu di Asia Tenggara muncul di Vietnam, Laos, Kamboja, tetapi jangan salah, masing-masing negara itu punya kubu masing-masing. Maksudnya apa? Vietnam dan Cina itu nggak akur sebagai negara yang bertetangga walaupun sama-sama berhaluan komunis. Itu contoh. Kemudian antara Vietnam dengan Kamboja, ya setelah terjadinya kudeta tahun 1970-an yang mengakibatkan pemerintahan Kamboja yang pro Amerika itu disingkirkan, diganti oleh Pol Pot ya, rezim Khmer Merah namanya. Itu akhirnya apa? Diserang oleh Vietnam. Karena apa? Perbedaan mazhab ideologi. Dan jangan salah, antara Cina dengan Uni Soviet juga sempat mengalami perang perbatasan. Jadi, kalau kita bicara konteks perang dingin dan politik, ya seperti yang saya pernah singgung sebelumnya dalam video-video saya sebelumnya, tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada kawan yang abadi. Ini semua tentang kepentingan. Jadi, perang antara sesama negara kiri, perang antar negara komunis saja bisa terjadi? Bisa. Mengapa? Ini soal nasionalisme, identitas negara atau bangsa. Bisa dikatakan ketika tahun 70-an, menjelang tahun 70-80-an, Cina mendapatkan bantuan dari Amerika
bantuan intelijen untuk apa? Untuk melawan Vietnam. Kedengarannya sih lucu, tapi ya mungkin kita bahas itu kapan-kapan ya, lanjutan dari ini, karena ya saya tidak tahu, tidak ingin terlalu lama membuat video panjang, terlalu panjang membuat video ini, tapi yang jelas pembahasan tentang hal ini tentu akan menarik. Oke, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel saya, bantu saya mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu di video saya berikutnya. Dah.